bahwa keberadaan dana amanah Nusantara yang di Bank Swiss berupa ribuan triliun deposito kolateral, dana amanah Nusantara yang berupa ribuan ton yang berada di gudang-gudang yang dititipkan kepada para sepuh, itu tidak benar, tidak ada. Modus dan bohong. Di saat bangsa kita, negara kita lari cepat ke depan, ingin maju, ingin mensejajarkan dengan bangsa lain, di sisi lain banyak, mohon maaf, virus-virus di masyarakat yang memang ini masih membelenggu menurut pribadi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada sore hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, di saat bangsa kita, negara kita lari cepat ke depan, ingin maju, ingin mensejajarkan dengan bangsa lain, di sisi lain banyak, mohon maaf, virus-virus di masyarakat yang memang ini masih membelenggu menurut pribadi Kak. Salah satu virus di masyarakat ialah beredarnya modus operandi tentang dana amanah Nusantara atau dana amanah Soekarno, di mana dana amanah Nusantara, katakanlah dana amanah Nusantara, Soekarno, dana amanah yang di gudang, dipercayai oleh sebagian masyarakat bahwa itu benar adanya. Dana amanah Nusantara yang berada di Swiss berupa kolateral yang ratusan ribu triliun, dana amanah di gudang berupa batangan emas yang ribuan ton, itu sebagian masyarakat mempercayai itu. Ini adalah menurut Kak modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang memang bermain di tatanan amanah. Dana amanah Soekarno yang di Swiss yang berupa ribuan triliun uang, dana amanah yang di gudang yang dititipkan oleh sepuh-sepuh berupa batangan emas yang ribuan ton. Menurut pendapat pribadi Kak, mohon maaf, itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya dibuat oleh orang-orang untuk memperdaya masyarakat, mencuci otak masyarakat, memberikan satu harapan PHP. Yang jadi persoalan virus ini, Kak teliti sudah menjamur gitu. Hampir di tiap desa korbannya ada. Korban-korban masyarakat yang mempercayai keberadaan dana ini yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu, oleh oknum tertentu, dan mampu mencuci otak masyarakat. Ini menurut Kak sangat sedih, memprihatinkan. Kembali lagi tentang isu berita dana amanah Nusantara, dana amanah Soekarno yang ribuan triliun di Bank Swiss, dana Nusantara, dana dinasti yang ada di gudang-gudang yang dititipkan kepada para sepuh ribuan ton emas. Menurut pendapat pribadi Kap,
itu tidak ada. Untuk itu kepada masyarakat, KAP mengharapkan, menyampaikan jangan tertipu daya oleh hal-hal ini. Marilah kita berpikir yang logik, yang rasional. Soekarno, Bung Karno, the founding father, presiden pertama kita, itu tidak meninggalkan harta. Kekayaan Bung Karno itu adalah pemikirannya. Kekayaan Bung Karno ini bangsa ini. Kekayaan Bung Karno ini adalah sumber daya alam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikirannya, semangatnya, rasa nasionalismenya, cinta tanah air, cinta bangsanya, itulah kekayaan real Bung Karno. Bukan dana amanah Nusantara yang ada di Swiss berupa ribuan triliun. Konon bahwa dana ini dikumpulkan dari raja-raja Nusantara. Itu berita itu belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan berbagai modus, kita pelajari macam caranya itu untuk menipu daya masyarakat dengan sistem yang canggih, dengan sistem yang hebat. Masing-masing orang melakukan modus operandi berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Bagaimana ini menjadi memperdaya masyarakat, dan banyak masyarakat yang memang tercuci otak mempercayai ini, sehingga kehidupannya berantakan, ekonominya morat-marit. Menurut KAP ini menjadi virus di masyarakat, dan ini tidak bisa menjadi dikesampingkan begitu saja. Harus ada upaya dari para aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan hukum, gitu loh. Lebih jauh lagi, KAP melihat bahwa modus operandi dana amanah Nusantara yang ribuan triliun di Swiss, modus katanya ada emas ribuan ton di gudang-gudang yang dititipkan para sepuh. Ini tidak hanya modus operandi, tapi seperti ada grand design, ada skenario besar yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang mengharapkan Indonesia tidak maju. Dibuat suatu hayalan, ilusi, sehingga kita malas berpikir itu. Kembali lagi, itu tidak ada itu. Dana amanah Nusantara di Swiss ribuan triliun di bank Swiss. Dana amanah yang di gudang ribuan ton, KAP yakinkan tidak ada itu. Sekali lagi kepada masyarakat, jangan jangan mudah terpercaya oleh orang-orang yang mengakui dia pemegang kolateral ribuan triliun, mengaku dialah yang diberikan kepercayaan sebagai pemegang dana amanah Nusantara itu. Ini menjadi sudut virus delusi, ilusi, dan halusinasi. Dan ini menurut KAP sudah kategori masif ya. Karena di berbagai desa itu hampir ada korbannya. Di berbagai daerah ada modus operandinya. Berbeda-beda caranya, tetapi tujuannya sama. Menggaungkan tentang keberadaan dana amanah Nusantara yang ribuan triliun di bank Swiss. Menggaungkan keberadaannya dana amanah Nusantara berupa ribuan ton emas di gudang-gudang yang dititipkan para sepuh. Ini kembali lagi bahwa ini adalah bohong, tidak ada. Mohon maaf kepada teman-teman yang kurang berkenan dengan pendapat pribadi KAP. KAP tidak bosan ini menyampaikan kepada masyarakat, karena semata-mata KAP cinta kepada negeri ini. Negeri ini harus maju, jangan dibelenggu oleh virus-virus seperti itu. Apalagi orang-orang yang mengaku sebagai pemegang dana amanah Nusantara ribuan triliun dan ribuan ton emas di bank Swiss, di gudang, itu membawa-bawa nama pelaku spiritual. Padahal makna spiritual itu sendiri tidak memahami. Ini miris buat KAP, sehingga merusak makna spiritual itu sendiri. KAP sebagai penggagas dan ketua umum FSSN Foundation, Forum Silaturahmi Spiritual Nusantara, berkewajiban untuk meluruskan bahwa spiritual itu bukan itu.
bukan membodohi masyarakat. Justru spiritual itu harus memberikan pencerahan. Spiritual itu adalah perjalanan rohani seseorang. Sebuah kebersihan hati, kejenihan berpikir. Bagaimana hidupnya untuk bermanfaat untuk banyak orang. Jadi sangat jauh sekali bahwa orang yang menggaungkan keberadaan dana amanah, menggaungkan dialah sebagai pemegang dana amanah Nusantara yang ribuan triliun di Bank Swiss, di Gudang, membawa nama spiritual, justru itu yang merusak makna spiritual itu sendiri. Spiritual itu kekuatan dalam diri kita, rohani kita. Intisari dari kehidupan, intisari dari hidup dan kehidupan ada spiritual. Hakikat jati diri manusia adalah spiritual, ruhaninya. Sekali lagi, statement Kap yang terakhir, bahwa keberadaan dana amanah Nusantara yang di Bank Swiss berupa ribuan triliun deposito kolateral, dana amanah Nusantara yang berupa ribuan ton yang berada di gudang-gudang yang dititipkan kepada para sepuh, itu tidak benar, tidak ada, modus dan bohong. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.